Hai, gue Mel. Kali ini gue akan bahas tuntas video yang rame banget di TikTok gue. Ya, lo bisa lihat sendiri di sini. Itu soal kekosongan. Ya, mungkin kalian banyak yang klik video ini karena penasaran. Gimana sih maksudnya dari kekosongan itu? Apa sih yang bisa orang punya kekosongan tersebut? Dan kenapa seremnya? Kak, kenapa serem? Kok bisa serem? Dan bagaimana caranya untuk menghilangkan kekosongan tersebut? Tapi gue boleh jujur ya, ini tidak bisa dihilangkan 100%. Ya, yang lo bisa lakukan adalah bagaimana caranya lo manage dan bagaimana caranya lo kontrol kekosongan yang ada dalam diri lo. Ya, tergantung diri lo, keputusan diri lo dan pilihan hidup lo. Lo mau ke arah mana kekosongan ini lo bawa? Ke arah positif atau ke arah negatif? Itu tergantung pilihan dari lo. Ya, oke, langsung aja gue bahas tuntas di sini. Dan jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis sehingga lo tahu maksudnya ya. Jadi jangan setengah-setengah. Let's move. Sebelum itu, kalian nonton anime Naruto gak? Kalau kalian nonton Naruto, kalian pasti tahu karakter yang punya kekosongan itu. Ayo coba ditebak dulu. Yap, betul. Sai. Ya, Sai ini punya kekosongan tersebut. Dia mungkin punya pengalaman hidup yang dramatis, trauma yang begitu besar sehingga terbentuklah karakter dari si Sai ini. Ya, the real kekosongan itu ada di Sai. Kalau lo tahu karakter Sai itu seperti apa, gue lebih gampang untuk ngejelasinnya. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir kalau lo nggak tahu tentang karakter Sai ini ya. Karena tetap aja lo akan tahu kekosongan itu apa, bagaimana kok bisa seremnya, dan cara untuk manage-nya kekosongan ini tuh gimana? Definisi kekosongan yang gue maksud di sini adalah orang yang kurang bisa untuk menampilkan emosi dia, orang yang tidak marah berlebihan, orang yang tidak bisa berekspresi terlalu berlebihan. Oke, dia juga mungkin orang yang tampak ya, orang yang tampak tidak memiliki harapan atau ekspektasi tinggi terhadap apapun, entah terhadap pasangannya, keluarganya, karirnya, pendidikan, dan lain sebagainya. Mungkin kalau lo yang punya kekosongan ini, muka lo mungkin akan datar ya, datar, tatapan kosong, tatapan matanya sayu, lo juga nggak bisa untuk memperhatikan sekitar lo gitu, kayak udahlah bodo amat, biasa aja gitu. Dan kalau lo mau lebih tahu lagi kekosongan itu, nanti gue akan lebih bahas dari dalam video ini ya, makanya jangan lupa tonton video sampai habis dan jangan lupa subscribe. Bercanda. Nah, kenapa sih serem? Kenapa orang yang punya kekosongan ini tuh serem? Ini banyak banget yang komen kayak gini, loh kok emang kenapa seremnya gitu loh, emang apa sih seremnya, orang biasa aja gitu. Serem kalau lo pertama kali melihat seseorang seperti Sai. Seperti yang gue sebutin ciri-cirinya tadi. Ya, tatapan kosong. Senyum juga kepaksa kalau si Sai mah, ya. Kurangnya berempati sama sesama, itu kekosongannya. Mungkin kalau lo sering ngelihat itu, bahkan mungkin kekosongan ini ada dalam diri lo nggak akan takut. Lo nggak serem. Tapi kalau lo pertama kali ngelihat orang yang kayak Sai, ya, senyum yang kepaksa, sulit banget untuk berekspresi, sulit banget untuk berempati. Lo akan sulit nebak orang kayak gini. Kayak misalnya contoh, lo ngasih oleh-oleh ke dia. Orang-orang biasa dikasih oleh-oleh, wah, senang, gembira, bisa untuk mengekspresikan kegembiraan dianya gitu ya. Tapi dia, oh iya makasih ya gitu. Udah. Lo jangan terlalu banyak berharap sama orang yang kayak gini tuh, wih, makasih ya gitu, ini gue suka banget gitu. Jangan berharap dia akan berekspresi seperti itu. Ya, turunkan harapan Anda, turunkan ekspektasi Anda ketika Anda mengasih oleh-oleh ke orang yang punya kekosongan ini. Karena, dia seperti itu gitu ya. Perilakunya yang terkadang impulsif, yang kayak Sai ini ya, dia mau deketin orang, dia mau berteman sama Naruto aja harus baca buku pedomannya. Kayak orang yang baru keluar dari gua bertahun-tahun. Ya, dia nggak tahu cara berinteraksi, dia nggak tahu caranya untuk mengeluarkan empatinya, mengeluarkan perasaannya, itu akan sangat sulit ya. Tapi gue nanti punya kok tips-tipsnya bagaimana caranya lo bisa menerima kekosongan ini sehingga hidup lo bisa jadi balance ya. Karena ya kalau lo punya kekosongan seperti ini terus, hidup lo mungkin lama-lama akan hancur. Ya, karena orang lain gak akan suka dengan perilaku yang seperti ini. Ya, tapi please, jangan lo ngaku-ngaku punya kekosongan ini. Ya, gue banyak banget tuh
komennya, weh it's me gitu kan, weh itu mah gue gitu, ah kak ini mah saya gitu, kak bicarain saya, jadi kayak hey. No, no, no. Jangan lo ngaku-ngaku punya kekosongan ini sampai lo komen-komen ya. Itu aku kak, itu aku kak. Kalau lo belum pernah ngelewati fase-fase yang akan gue sebutkan ini. Ya, perhatikan fase-fase ini. Kalau lo kebanyakan itu pernah lewati fasenya, the real memang lo boleh ngaku emang punya kekosongan ini. Tapi kalau lo cuman yang gue sebutin nanti cuman 1, 2, 3, ya mentoknya sampai 3 doang, lo jangan ngaku-ngaku. Ya, tapi kalau lo punya banyak yang gue sebutkan ini, berarti lo the real punya kekosongan ini. Oke, let's go. Lo pernah kecewa sama orang yang lo sayang. Entah kakak lo, adik, saudara, temen, ya, pasangan, anak lo sendiri, bahkan sama orang tua lo sendiri. Pernah dikhianati, tekanan sosial, trauma yang mendalam, krisis identitas, burnout, kesepian yang kronis, ya, pasrah, atau lo sudah mengenali apa sih arti kehidupan yang sebenarnya. Nah, gimana? Ada berapa yang gue sebutin yang ada dalam diri lo dan yang sudah lo lewati fase-fasenya. Kalau cuma sedikit, lo jangan ngaku-ngaku punya kekosongan ini. Tapi kalau lo memang banyak ya punyanya dari yang gue sebutkan tadi, lo, ya, betul. Lo punya kekosongan itu dan lo boleh mengakuinya. Karena ketika lo sudah melewati fase-fase ini, lo akan jadi orang yang nggak terlalu bisa untuk ngeluarin emosi. Iya, ngeluarin emosi ya udah sekedarnya aja. Seneng biasa aja, sedih biasa aja, kayak flat. Lu ngerti gak sih orang flat ya? Itu teh, tolong ya, ngerti ya gitu ya. Kayak ya udah flat aja. Lu juga bukan orang yang gampang untuk berekspektasi tinggi lagi terhadap apapun itu, entah terhadap pencapaian hidup lu atau ekspektasi terhadap hubungan lo gitu ya. Lu nggak mau terlalu tinggi karena bisa aja jatuh gitu, karena sesuatu hal yang nggak pernah lo duga-duga itu bisa terjadi karena fasenya yang pernah udah lo lewati ini ya. Sesuatu hal yang nggak pernah lo pikirkan tetapi nyatanya terjadi dan itu akan memberikan lo trauma yang begitu dalam. Itu ya kebanyakan yang negatif semua. Tapi kalau lo bisa untuk manage ya, yang gue bilang kalau bisa untuk manage dan kontrol kekosongan ini dengan cara yang balance dan dewasa, lo akan terima manfaat yang sangat luar biasa yang gak semua orang bisa untuk lakuin ya, yang gak semua orang bisa dapetin. Oke, gue akan sebutin manfaatnya ketika lo sudah bisa memanage kekosongan ini dengan cara yang balance dan cara yang dewasa. Oke, yang pertama, mengenal diri lo lebih dalam. Lo mungkin sekarang lebih tahu ya, lebih mengenal diri lo tuh maunya apa ya. Diri ini tuh maunya apa ya. Tujuan hidup tuh mau kemana. Karena mungkin dari pengalaman-pengalaman yang pernah lo lalui, lo jadi takut untuk percaya sama manusia. Apapun sebutannya, mau mama, papa, kakak, adik, anak, suami, istri, saudara, teman sekalipun, atau siapapun yang pernah lo percaya dan sayangi, selama ada kata manusia, lo jadi takut untuk percaya. Ayo ngaku. Ngaku aja nggak apa-apa. Ya, ngaku aja nggak apa-apa kalau lo nggak gampang lagi percaya sama manusia. Wajar. Wajar, gue bilang wajar banget ketika lo udah mengalami fase-fase yang tadi gue sebutin, ini wajar banget terjadi. Ketika lo sudah tidak terlalu percaya lagi sama yang namanya manusia. It's okay. Gak apa-apa. Apalagi terhadap cita-cita yang terlalu tinggi. Ya mungkin dulu lo pernah punya cita-cita yang, ih gue pengen nih kerja di perusahaan ini, gedungnya tinggi-tinggi banget gitu ya. Gue pengen punya mobil Lamborghini gitu. Tapi sekarang udahlah realistis aja. Realistis aja kalau punya cita-cita mah ya. Kalau misalnya lulusannya cuma SMA, yaudah realistis aja, mungkin jadi staf biasa di kantor biasa. Atau sekarang penghasilannya segini ya, sekian sekian sekian, tapi kayaknya akan sulit nih ya untuk menggapai cita-cita punya mobil Lamborghini. Tapi tidak menutup bahwa lo tuh pasrah, lo tuh nyerah, bukan ya. Lo salah arti kalau lo bilang bahwa si Melanie mah bilangnya nggak usah cita-cita terlalu tinggi gitu. No, no. Cita-cita nggak apa-apa tinggi, tapi lo mungkin yang punya kekosongan ini sekarang, ya, lo lebih ke realistis. Sehingga lo nggak gampang stres. Sehingga lo nggak gampang gila. Karena fase-fase yang pernah lo lewatin itu. Karena kayak merasa bahwa, kayaknya gue nggak bisa deh.
alah boro-boro gue mah nggak bisa gitu. Tapi lebih ke realistis aja. Kalau memang bisa dicapai ya bersyukur, tapi kalau memang belum bisa ya mungkin akan lebih kerja keras lagi tapi sesuai dengan realistis. Ya, atau sekarang lo lebih sadar diri, ya, mengenal diri lebih dalam lagi itu juga termasuk sadar diri dan bisa introspeksi diri. Kayak misalnya, contoh, lo sebagai seorang cowok, ya cowok nih, gaji lo sedikit, ya, pendidikan lo juga ya minimal-minimal gitu kan. Terus lo mau punya cewek yang pendidikannya ya lu kuliahnya di lulusan luar negeri, terus seksi, terus keibu-ibuan, terus cantik, terus menarik gitu kan. Ya ngaca juga gitu loh, sadar diri. Lu sekarang lebih ke sadar diri bahwa ya mana mau gitu. Kalaupun memang ingin punya cewek yang seperti itu, pengen istri yang seperti itu, mungkin karena lo lebih mengenal diri lo lebih jauh, lo introspeksi dan sadar bahwa ya berarti gue harus setara nih gitu. Ya lebih ke situ sekarang. Terus misalnya yang cewek ini kurang cantik atau kurang pintar atau dan kurang-kurang lainnya. Tapi mau cowok yang gajinya gede, tampan, wih, mapan, luar biasa gitu kan. Ya sadar diri dulu gitu ya. Kalau memang misalnya memang ya target kita punya suami yang seperti yang tadi kita sebutin itu, ya kita juga harus sadar diri bahwa oh ternyata kita juga harus merawat diri atau kita juga harus pintar juga, kita juga harus setara sama dia gitu. Jadi lebih sadar diri, lebih introspeksi diri. Kalau memang ya kalian speknya mau suami atau istri yang mau seperti itu ya kalian juga harus setara entah dari mindsetnya, entah dari pendidikannya, entah dari ekonominya gitu ya. Setidaknya sadar diri terlebih dahulu kalau lo memang mengenal diri lo jauh lebih dalam. Ya, tolong mengerti maksud gue, jangan jangan yang aneh-aneh nih mengertinya gitu ya. Tolong dimengerti aja maksudnya. Lo tetap berusaha ya tetap berusaha gitu, tapi nggak yang kayak dulu gitu. Nggak ambis, nggak juga pasrah, nggak yang menggebu-gebu tapi nggak juga nyerah gitu, kayak ya udahlah standar aja karena ya ini lu punya kekosongan ini, lu punya fase-fase atau pernah mengalami fase-fase menyakitkan dan mempunyai trauma yang sekarang yang mendalam buat diri lo, dan sekarang juga lo lebih mengenal bahwa kehidupan tuh sekarang kayak gini gitu, jadi kayak ya udahlah gitu. Yang penting hari ini masih bisa senyum itu udah bersyukur, hari ini udah bisa makan juga bersyukur, jadi nggak terlalu banyak berekspektasi tinggi dan nggak terlalu banyak berharap juga sama manusia. gue ngerti gue ngerti maksud lo ya. Dan sekarang mungkin dulu lo yang terlalu effort ke orang lain ya, sampai effortnya tuh berlebihan berlebihan gitu, entah dari keluarga sendiri atau ke teman sendiri atau bahkan ke pasangan sendiri gitu ya, effortnya terlalu dalam. Tapi sekarang mungkin pernah lo dikecewain sama dia, pernah lo dicaci maki sama orang yang lo percayai, pernah lo diomongin sama orang yang lo selama ini lo bantu. Mungkin sekarang lo akan jauh lebih menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik lo dibanding untuk memperhatikan dan ngasih effort ke orang lain. Itu jauh, jauh, jauh lagi. Nggak mau gitu ya, nggak mau, udah cukup. Mungkin sebelum-sebelumnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya pernah lo lewati, tapi sekarang kesehatan mental dan kesehatan fisik sendiri itu jauh lebih penting dari apapun. Kedua, tenang dan terkendali. Ketika lo sudah balance dan dewasa dalam mengatasi kekosongan ini, lo hidupnya jauh lebih tenang, jauh lebih bisa terkendali dari situasi apapun yang ada di depan mata lo. Lo juga mungkin sekarang nggak gampang ya untuk terbawa emosi yang negatif atau terpengaruh oleh tekanan dari luar, itu nggak gampang ke lo. Dan mungkin ini salah satu manfaat yang memang luar biasa dari lo menetapkan dari yang kekosongan, tapi sekarang lo udah bisa manage-nya karena lo punya kemampuan ini ya, bisa mengambil keputusan yang secara rasional dan juga bisa menghadapi setiap tantangan dengan sikap yang positif, dengan sikap yang terkontrol. Lo belajar untuk tidak terlalu berekspresi berlebihan sehingga lo bisa tetap menjaga ketenangan lo dimanapun berada. Karena ketika lo menyadari bahwa ya gue punya kekosongan ini, sehingga lo mungkin mengalami perubahan paradigma dalam cara lo berinteraksi dengan orang di sekitar lo. Lo juga menyadari bahwa ketergantungan diri lo terhadap orang lain itu bisa mengakibatkan kekecewaan atau pengkhianatan di masa depan nanti. Yang ketiga, sulit untuk percaya lagi. Mungkin dulu lo dipuji, disanjung ya sama orang lain, itu kayak seneng banget, merasa dianggap, merasa gue tuh mampu gitu ya, dan gue memiliki dampak yang luar biasa buat orang lain. Tapi nyatanya sekarang ini
lo lebih takut atau menjaga diri dari ekspektasi bahwa, wih, gue dipuji, wih, emang keren, gila gue tuh, wah, udahlah, gampang banget ini dipuji sama orang kalau cuma ngelakuin kayak gini doang gitu kan. Tapi sekarang lo lebih kayak, eh, ini ini bener gak ya dia muji gue gitu, ini bener gak ya dia mau bantu gue, karena gue takutnya ya, biasanya ya orang pas udah sanjung kayak gini atau dia ngasih bantuan secara percuma-cuma ada maunya gitu kan. Jadi lo takut sendiri kayak, ini bener gak sih nih orang bantu gue? Aduh, gue takut pasti nanti ada maunya gitu kan. Jadi lo kayak udah terbayang-bayang dan skeptis sendiri karena lo pernah alami bahwa ada orang yang ngasih bantuan tapi nyatanya akhirnya dia minta sesuatu yang di luar dugaan lo. Terus kayak contoh-contoh lain lagi kayak misalnya atasan lo gitu ya, muji lo nih, wih kinerja kamu tuh bagus saat ini, ya saya akan naikin gaji kamu atau saya mungkin bulan besok akan kasih kamu bonus gitu ya. Tapi orangnya tuh bullshit terus, ngomong doang. Jadi ketika dia ngomong kayak gitu, ya lu udah nggak terlalu banyak berekspektasi. Lu jadi kayak lebih kayak, ah, ini mah dia mah ngomong doang. Bulan-bulan kemarin juga dia ngomong kayak gini, tapi nyatanya jadi omongan-omongan manis dari orang luar ya, mau itu orang tua, saudara, pasangan, anak ya, atau bos sekalian itu, kalau ada omongan yang manis-manis yang lo terima itu terasa hambar, udah nggak manis lagi. Terasa hambar. Jadi lo mau berekspektasi apa kalau rasanya hambar? Nggak ada kan? Nggak ada dong. Nggak ada dong. Makanya memang ya, berekspektasi itu jangan terlalu berlebihan. Jadi ya omongan manis atau omongan yang pahit dari orang lain itu lu hambarin aja. Ya, coba lu hambarin sehingga lo nggak terlalu sakit atau terlalu senang ketika menerima omongan seperti itu. Kayak contoh nyata kayak gini aja deh yang banyak dialami dan banyak orang-orang yang curhat juga sama gue bahwa, Kak, gue ditinggal nikah. Kak, H-4 pasangan gue ragu. Padahal udah undangan udah dicetak, udah dikasih ke orang-orang, terus persiapan juga cuman 4 hari lagi udah pengen merit, tapi dia ragu-ragu gitu kan. Kak, ya gimana ya? Dia udah bilang mau serius, tapi nyatanya ujung-ujungnya kayak gini-gini terus hilang tiba-tiba gitu. Jadi kayak pas ada orang yang ngajakin lo serius gitu ya. Pas ada orang yang mau ngajakin, ya aku serius sama kamu gitu kan, yang sebelumnya lu excited banget gitu ya sampai buat SW, SG atau apapun itu tentang, wih gini ya rasanya ketika mau diseriusin sama pasangan gitu ya, sama calon gitu. Selebel gitu kan. Terus ya sekarang tuh biasa aja karena lu pernah mengalami, atau kalau belum pernah mengalami tapi lu pernah mengalami hal yang menyakitkan, lebih menyakitkan dari ini, mungkin lu biasa aja. Ah, mungkin masa sih serius gitu kan, kurang percaya nih gitu. Tapi ya tetap untuk percaya tetap percaya, tapi ya jangan yang terlalu percaya banget ya karena manusia itu bisa berubah. Ya, gue bukan nakut-nakutin tapi memang nyatanya seperti itu. Jadi sekarang lo nggak yang terlalu excited ketika orang yang mau serius sama lo, mau nikahin lo gitu kan. Jadi nggak yang terlalu excited lagi. Tapi lebih ke realistis dan lo pakai logika sekarang. Ya, logika mindset itu penting banget. Jangan cuma pakai perasaan. Perasaan bisa menghancurkan lo. Perasaan bisa membawa lu pada kehancuran yang begitu dalam, dalam, dalam begitu kan. Tapi sekarang oke lah mikir logika bahwa, oh dia mau serius gitu ya. Coba tanya kapan mau seriusnya. Apa yang harus kita persiapkan gitu ya. Dari pihak keluarga mau gimana. Kamu eh niatnya tuh maunya seperti apa gitu ya. Coba tanya-tanya yang ke hal-hal yang realistis. Jangan jadi orang yang pengen, oke, baru sekali dibilang oke aku mau serius sama kamu, tiba-tiba langsung benar gitu kan, langsung bilang ke saudara, langsung bilang ke temen, langsung bilang ke orang tua gitu. Kayak ya udah biasa aja gitu loh, kalau memang belum terjadi dan memang dia belum membuktikannya, udah biasa aja. Ya coba tolong bersikap biasa aja, jangan terlalu menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Ya jangan terlalu menunjukkan ekspresi yang berlebihan, tapi ya udah kalau memang serius jalani dulu, tapi jangan terlalu banyak berekspektasi tinggi terhadap orang. Bahkan orang yang lo percayai tahun-tahun ini, atau lo yang udah percaya sama sampai bertahun-tahun, karena kayaknya dia nggak bakal kecewain gue, tapi kecewain. Ingat ya, selama statusnya orang itu atau siapapun itu ya, makhluk itu itu kastanya masih manusia sama kayak kita, itu sulit untuk kita percaya 100%. Ya, jangan terlalu percaya sama yang namanya manusia.
karena jatuhnya akan sakit banget. Keempat, lebih fokus pada pengembangan diri. Apakah sekarang lo orang yang sebodoh amat? Apakah lo orang yang ya udahlah cuek sama orang sekitar atau lingkungan sekitar karena mereka banyak drama ya? Karena mereka memang kayaknya hidupnya emang cuma ngegosip doang nih gitu, atau lingkungannya kayak gini emang yang nggak bisa dirubah, ya udahlah bodo amat gitu. Lebih ke situ ya. Jangan ngira kayak orang jatuh di depan mata lo cuek bodo amat gitu nggak bantu, itu mah kurang empati. lu lu nggak bisa untuk manage kekosongan ini dengan balance dan dewasa kalau kayak gitu ya. Tapi dalam konteks bahwa lu bodo amat dan lu cuek sama lingkungan atau orang-orang sekitar lo karena memang dia negatif ya, karena memang lingkungannya negatif, baru lu bodo amat. Lebih fokus ke diri sendiri, lebih fokus pada pengembangan diri ya. Lu lagi sibuk apa? Lagi sibuk kuliah, ya udah lu ya udah sibuk kuliah dibanding sama teman-teman lu yang cuman ngobrol, cuman ngegosip di luar sana udah. Ya, di rumah aja ngerjain tugas. Atau sekarang ya lagi ngerjain kerjaan kantor, udah lu fokus aja ngerjain kantor, nggak usah lu ikut circle lu yang ngegosip itu. Ya, sekarang lebih fokus pada pengembangan diri. Entah ningkatin skill yang sekarang lu lagi tekuni, ya entah dari apapun itu, ya yang lu lagi tekuni sekarang, lu lebih naikin skill itu. Terus yang kayak misalnya awal-awalnya lu takut nih untuk pergi ke gym sendirian. Wah, ini banyak banget nih kasusnya, banyak banget ya. Jangankan dari orang luar, dari teman-teman sendiri aja, teman-teman gue ya, selalu bilang, Mel, gue tuh takut banget kalau nge-gym sendirian. Mel, gue tuh nggak berani. Mel, gue nggak bisa main alatnya. Mel, gue takut ini, gitu kan. Capek banget ngedengerin orang-orang kayak gitu. Gini ya, gue pun nge-gym tuh sendiri. Ya, sebagai cewek, gue nge-gym sendiri. Waktu itu sebelum kuliah sekarang ini, gue nge-gym itu selesai pulang dari kantor ya. Jadi malam tuh ya nge-gymnya. Gue sendiri, bodo amat ya. Yang terima kesehatan gue, yang ngeluarin juga gue duitnya, terus gue juga yang terima manfaatnya ya. Gue juga dulu gendut dan sekarang mungkin kayaknya udah agak kurusan ya. Jadi yang terima manfaatnya lo, yang bangga sama prosesnya juga lo, bukan orang lain. Jadi untuk apa takut kalau misalnya nggak bisa alatnya? Sebelum nge-gym lo cari tahu di YouTube ya. Itu HP buat apa kalau lo nggak bisa gunain untuk ilmu? Cari itu cara gunanya ya. Gimana itu nge-gymnya, gimana atur pola makannya, dan lu juga boleh tanya sama orang-orang di sana. Jangan berpikir bahwa aduh gue takutnya dikacangin nih, takutnya nih ngajarinnya nggak bener nih, terus orang-orang di sana pasti ngeliatin gue nih gitu. Itu di luar dari kontrol lu ya. Lu bisa belajar dari stoicism di sini ya. Hal-hal di luar kendali lu tuh harus seperti apa, lu tonton aja di situ ya. Lu harus terapin yang namanya ajaran stoicism. Karena pada saat itu juga gue terapin ajaran stoicism, maka gue bisa sampai ke detik ini juga gitu ya. Hal-hal yang nggak bisa gue kendalikan adalah ya sudah gitu. Mau gimana? Yang bisa gue kendalikan adalah ya udah pokoknya yaudah jalan aja gitu, jalan. Ternyata wah, hasilnya di luar ekspektasi. Mereka baik-baik pada bantu ngajarin gitu loh. Jadi jangan terlalu overthinking terhadap hal-hal yang nggak bisa lo kendalikan. Ya, coba dulu lu terjun dulu ke tempat itu, baru dah lu experience di sana. Bukan yang kayak mengada-ngada gitu dengan hal-hal yang, ih nanti dia gimana, nanti gini. Aduh, capek banget sama orang kayak gini. Ya, jangan kayak gitu. Ya, yang terima, yang sehat itu adalah diri lo. Oke? Jangan fokus sama orang-orang. Fokus sama diri lo. So, inti dari kekosongan ini, kenapa sih gue menyebutnya kekosongan? Terserah ya, banyak yang bilang, oh dia mah sudah mengenal kehidupannya. Ya seperti tadi gue sebutin, memang dia sudah mengenal kehidupannya. Oh dia mah memang ya udah sudah bisa untuk melewati fase-fase itu. Ya memang tadi gue juga sebutin itu gitu. Tapi kenapa sih gue bisa nyebutin ini kekosongan gitu loh? Bukan hampa, bukan apa ya. Terserah kalian memang mau menyebutnya apa. Tapi gue lebih gampang untuk mengimplementasikan kekosongan seperti gelas kosong. Gue ambil dulu gelasnya, gue lupa ambil. Nih ya, seperti gelas yang kosong. Ya, kelihatan ya. Gelas yang kosong. Ini kekosongan ini. Bakso, ya, seperti ini kekosongan. Jadi gue gampang banget mengimplementasikannya dari gelas kosong ini. Ya, gelas kosong, lu mau isi apa? Ya ibaratnya gitu, tolong perhatikan ini ya. Takutnya lu gak nyampe gitu. Gue jadi capek nanti ngejelasinnya. Tolong ibaratnya kekosongan itu adalah gelas yang kosong. Lu bisa milih mau isi apa nih gelas. Mau isi Coca-Cola, Fanta, cendol, ya, susu, atau susu kedelai, atau air biasa ya. Karena gue memang pecinta air putih, jadi gue akan tuang air putih ini. Ya, oke.
Uh, nah, habis lo isi, lo pilih. Lo mau penuhin apa mau setengah? Itu kendali lo. Itu pilihan lo. Ya, bentar minum dulu. Seret banget gue ngomong sampai setengah jam tuh. Habis. Ya, intinya gitu. Ini kosong, ya. Kekosongan itu lo mau isi apa? Lo mau isi yang positif atau negatif? Lo mau isi logika dan mindset yang bagus atau enggak? Itu tergantung apa yang lo mau isi kekosongan dalam diri lo. Kalau kekosongan yang lo isi itu negatif, ya udah ini negatif dan lo minum negatif itu. Tapi kalau lo mau ini positif terus, ya, lo bisa kendalikan kekosongan itu, lo bisa bersyukur telah melewati fase-fase itu, lo bisa mempelajari dari kegagalan atau fase-fase yang ya bikin lo trauma, ya, lo bisa untuk isi itu dengan hal-hal yang positif itu, ya, tergantung diri lo mau isi apa kekosongan yang ada dalam gelas ini. Oke, ini akan lebih mudah ketika kita ngomongnya kekosongan, ya. Ini lebih mudah untuk kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya terlepas dari apa yang lo mau masukin ke gelas ini, ya, terlepas dari lo mau ini isinya mau negatif atau positif, intinya lo harus balance. Lo mau negatif di sini, terus positifnya di sini, terserah, itu balance. Tapi jangan sampai nggak balance, itu bahaya buat diri lo. Ya, karena sifat-sifat yang atau orang-orang yang punya kekosongan ini cukup tidak disenangi oleh banyak orang sekitar. Ya, tolong tetap untuk balance dan tetap dewasa dari cara berpikir, dari cara bertindak, dan dari cara menyikapi segala tindakan atau perilaku orang lain, dan juga harus handle perilaku kita terhadap orang lain dan ucapan kita terhadap orang lain. Ya, lo boleh bodoh amat terhadap siapapun, lo boleh bodoh amat terhadap lingkungan lo, tapi tetap yang namanya kalau udah aware dan care, tetap harus tahu kondisinya. Ya, harus tahu kapan dan di mana lo harus aware dan care. Kapan juga lo harus tahu kondisi di mana lo nggak harus peduli, di mana lo harus cuek. Lo harus tahu kapan kondisinya tersebut. Lo harus tahu situasi apa yang harus memerlukan balance itu. Nih, ketika lo punya emosi yang dalam banget, ketika lo pengen nangis tapi nggak bisa untuk nangis, ketika lo pengen marah tapi nggak bisa untuk marah, sehingga lo pendem aja terus. Lo pendem aja itu perasaan itu, nggak baik. Ya, sekali-sekali lo boleh marah. Lu boleh marah, ya, tapi jangan marah-marah ke orang lain. Lu marah-marah sama orang yang nggak salah, itu mah lu yang salah, gitu loh. Tapi coba marah sama diri sendiri. Kok gue nggak bisa ya untuk mengerjakan ini? Kok gue bisa ya untuk dapat nilai ulangan yang sejelek ini, gitu ya? Tapi lebih ke pengembangan diri, gitu ya. Coba gitu, coba pelan-pelan gitu ya. Terus lagi kalau misalnya lu mau nangis, nangis aja. Nangis aja nggak apa-apa. Nangis aja nggak apa-apa. Ya, gue juga emang tipe orang yang jarang nangis, tapi sekalinya gue merasa gue lagi gagal atau gue lagi merasa burnout, ya gue nangis gitu, gue nangis. Tapi ya kan gue nggak kasih tahu gitu, gue nangisnya karena apa gitu kan. Hanya gue sama Tuhan yang tahu gitu. Tapi nggak apa-apa lo nangis gitu, curhat. Lo butuh curhat, lo curhat sama orang yang lo percaya. Lo curhat sama orang yang benar-benar bisa menjaga kerahasiaan atau ya lo nggak mau diumbar gitu cerita lo. Lo curhat. Ketika lo nggak punya orang yang bisa lo curhatin gitu dengan tenang, kayak takut ini cerita gue ntar dia ngegosipin lagi gitu ya. Lo cerita sama gue. Ih, nggak apa-apa. Cerita sama gue. Ya, kita nanti ngobrol di Zoom, ya, ngobrol di Zoom tapi ya 10 menit ya, 10 menit. 10 menit cukup. Nanti ya lu bisa chat di Instagram, lu mau Zoom-nya kapan, dan biasanya sih gue lebih malam ya, karena kan gue kuliah malam gitu. Tapi tentu ada biaya tersendiri ya. Gue nggak mahal kok. Gue akan sebutin aja di sini 20.000 udah cukup. 20.000 untuk lo mau curhat dalam 10 menit aja. Ya, terserah lo mau curhat, lo nggak usah tampilin muka lo nggak usah tampilin nama lo, gue nggak perlu. Lo tahu muka lo kayak gimana, gue nggak mau tahu tinggal lo di mana. Gue cuma pengen lo keluarin unek-unek lo nangis, lo bentak-bentak juga kagak apa-apa, ya, karena gue tahu bahwa emosi itu harus dikeluarin. Emosi itu harus dikeluarin. Lo jangan meremehkan soal curhat. Jujur, gue orangnya bisa ngendaliin ya emosi gue gitu. Gue selalu mendem gitu orangnya. Gue selalu mendem apapun yang selama ini gue pikirin atau apapun gitu. Gue selalu mendem. Tapi ternyata dipendem terus tuh memang gak baik. Gue jadi gampang emosional. Gue jadi lebih gampang nangis. Gue juga gak fokus kerja. Itu yang gue alami gitu. Jadi curhat tuh sebenarnya wajar dan bisa untuk melegakan setidaknya beberapa persen dari keganjilan hati lo.
ya tolong curhat aja. Oke, nanti ya kalau ini lo boleh DM di Instagram atau nanti lo chat di TikTok gitu ya. To the point ya, to the point. Jangan kayak kak gitu. Gue nggak akan bales orang yang kayak gitu karena gue orangnya to the point. Kalau lo mau apa, to the point sama gue gitu. Jadi gue langsung jawab. Ya, kayak gitu. Oke, jangan sepelein curhat. Dan sekarang lo balance-nya kayak gini ya. Berekspektasi boleh tinggi, tapi tetap harus realistis juga. Lo juga nggak mau sekarang berekspektasi tinggi terhadap manusia, entah itu percintaan, pertemanan, karir gitu ya. Karena sekeras-kerasnya kita untuk berusaha untuk mencapai apapun itu, kita berusaha untuk beli mobil di usia berapa, kita punya cita-cita punya rumah tuh di usia berapa, tapi ternyata kelewat semua, tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa, nggak semua hal yang kita ingini di dunia ini juga terpenuhi semua tuh nggak juga sih. Makanya harus tetap bersyukur dan harus tetap bisa nanti ya menerima itu. Ya gue tahu lo punya trauma yang begitu mendalam dan gue juga nggak bisa untuk menghakimi lo bahwa ya lo harus berubah, lo harus kayak gini gitu. Nggak apa-apa perlahan, nggak apa-apa perlahan. Karena ya mungkin itu trauma yang sangat gila dan sangat luar biasa yang pernah lo alami dan coba coba tolong coba untuk menerimanya. Gue tahu ini sulit, tapi tolong lo menerimanya perlahan untuk bangkit kembali, perlahan untuk mencoba berinteraksi dengan orang lain, perlahan untuk memulai percaya dengan orang lain, tapi tetap menjaga batasan kepercayaan itu, sehingga kalau lo dikhianati, ya lo nggak jatuh sejatuh-jatuhnya, dan perlahan untuk hidup terus menerus dengan senyuman. Karena hidup ini kan terus berjalan. Nggak selamanya lo harus hidup dengan masa lalu. Nggak selamanya lo harus hidup dengan trauma-trauma masa lalu. Ya, hidup ini terus berjalan. Coba lo lihat sekarang umur lo berapa. Masalah-masalah lalu sudah menjadi pengalaman. Masalah-masa lalu sudah menjadilah pembelajaran yang begitu berharga buat kehidupan lo hari ini dan ke depannya. Ya, perlahan-lahan untuk bangkit kembali. Oke, tetap semangat. Tuhan tahu kok lo lebih kuat dari cobaan yang pernah dia kasih. Karena sampai sekarang lo bisa nonton video gue, ya, lo bisa lihat candaan gue, itu makasih banget. Ya, terima kasih sudah bertahan selama ini. Terima kasih juga untuk lo yang selalu senyum walaupun kadang terpaksa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetap jadi orang yang baik ya. Tetap jadi orang yang baik walaupun mungkin di sekitar lo orang-orangnya nggak cukup baik buat diri lo. Tetap lo dekatkan diri sama Tuhan dan tetap jadi manusia yang baik untuk sekitar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk bahagia selalu. Ya, bye-bye.